Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan sejahtera. Oke, di video kali ini aku ingin berbagi tentang eh, tabungan emas di Pegadaian ya. Bagi teman-teman yang belum memilikinya, bisa mencoba ya, mendaftar di Pegadaian dengan membawa KTP dan juga uang minimal 50.000 ya. Kalau dulu waktu awal-awal itu 10.000 sudah bisa. Ini sekarang 50.000. Terus jadi nanti kita punya saldo di tabungan kita itu dalam bentuk emas. Misalnya kita nabung 100.000. Nah, pada saat itu harga emas berapa, nanti dikurskan jadi emas berapa gram, 0,0 sekian gram biasanya. Kalau kita nabung sesuai harga emas yang sekarang misalnya 1 gram itu berapa, 870.000, maka saldo kita di tabungan ya 1 gram emas. Nah, ini bisa kita tabung melalui digital ya. Nanti tinggal teman-teman mendaftarkan, install di HP-nya dengan aplikasi Pegadaian. Terus kemudian nanti dari HP-nya itu diaktifkan di Pegadaian terdekat ya, misalnya di mana yang paling dekat dengan teman-teman, diaktifkan. Setelah diaktifkan, kita mengisi nomor rekening bank yang akan kita pakai. Nah, nanti kalau sudah aktif, maka kita bisa menabung emas langsung dari rekening bank kita, tinggal transfer aja. Caranya aku udah pernah bikin di channel ini juga, nanti kalian lihat ya, cara menabung emas di Pegadaian secara digital. Terus dengan tabungan emas ini kita bisa memiliki emas mulai dari 50.000 dan wujud fisiknya ada tapi disimpan di Pegadaian. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya menabung emas di Pegadaian yaitu selain murah dibandingkan beli emas batangan, transaksinya pun bisa di mana saja. Jadi kita nggak perlu wirawiri ya, nggak perlu datang ke Pegadaian, nah, cukup di rumah saja kita bisa menabung emas. Terus biaya titipannya juga ringan, sekitar 2.500 per bulan atau 30.000 per tahun. Jadi cukup murah. Terus emasnya dijamin 24 karat dan bersertifikat. Fisiknya ada dan dititipkan di Pegadaian terjamin. Tabungan emas bisa digadai, dijual, ditransfer, bisa dicetak emas batangan. Jadi kalau kalian misalnya membutuhkan uang ya, tapi sebaiknya memang tabungan emas itu untuk jangka panjang, jangan jangka pendek. Tapi kalau misalnya sangat membutuhkan, terus kita perlu uang, itu ya tinggal diklik aja di Pegadaiannya, di aplikasi Pegadaiannya, tinggal dijual. Nanti uangnya langsung ditransfer ke rekening kita saat itu juga, jadi nggak menunggu lama ya. Jadi sangat liquid. Tapi sebaiknya memang menabung emas itu untuk jangka waktu minimal 5 tahun, 5-10 tahun. Itu baru terasa kenaikannya. Tapi kalau cuma setahun 2 tahun itu kadang masih posisi rugi. Jadi yang paling pas yaitu adalah menabung emas, bukan mencari profit dari kenaikan harga emas. Jadi anggarkan setiap bulannya kalian bisa menabung emas berapa, misalnya dari gaji kalian kita anggarkan setiap bulannya misalnya 500.000 untuk nabung emas, ya udah 500.000 itu kita belikan emas, bulan berikutnya 500.000. Kalau kalian rutin ya 500.000 per bulan, anggap saja dalam 1 tahun berarti ada sekitar 6 juta ya. 500.000 kali 12, 6 juta. 6 juta itu kalau dijadikan dalam bentuk gram emas, anggap aja sekarang sekitar 870 ya. Tinggal dibagi aja. 6 juta dibagi 800.
mungkin ya sekitar berapa ya, berapa gram itu, 6 juta. Kalau 9 kali 7 ya hampir 7 gram, kurang lah 6 gram sekian. Maka dalam waktu 10 tahun, maka kalau kalian rutin menabung emas, maka kalian memiliki emas yang hampir jumlahnya 60 gram. Jadi lumayan untuk cadangan sewaktu-waktu kita memerlukan ya. Jadi di samping kita punya properti ya, kita punya emas. Terus ini coba kita caranya nih, syarat membuka rekening tabungan emas di Pegadaian. Nomor handphone yang bisa dihubungi, kemudian mengunduh aplikasi Pegadaian digital dan melakukan registrasi. Identitas diri seperti KTP atau paspor, kemudian setoran awal 50.000. Nah, nanti setelah down itu kalian bisa dilakukan di Pegadaian terdekat ya, biar cepat. Kalau online masih belum bisa karena harus diaktifkan di Pegadaian terdekat. Oke teman-teman, untuk video kali ini tentang manfaat menabung emas di Pegadaian dan caranya itu sudah saya berikan. Mudah-mudahan kalian bermanfaat. Jangan lupa pepatah yang mengatakan jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Jadi investasi kita itu jangan dalam hanya bentuk satu macam saja, tetapi ada beberapa macam, karena untuk persiapan kondisi yang kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Jadi ada properti, ada tabungan cash, ada tabungan emas, atau ada tabungan saham, itu bagus sehingga kita bisa memanfaatkan secara maksimal potensi profit atau potensi dari kenaikan harganya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bila teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.